Salah satu buku yang sedang saya terjemahkan adalah bukunya Henry Bergson yang berjudul Creative Evolution. Dalam buku ini, kalau misalnya teman-teman punya ya terjemahannya, yang kayaknya belum ada yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Di buku ini salah satu konsep yang saya ambil, yang saya jadikan judul dalam video ini, yaitu tentang multiplikasi kualitatif. Apa itu multiplikasi kualitatif? Kalau misalnya multiplikasi kuantitatif, itu adalah durasi fisik dalam setiap waktu yang kita jalani. Henry Bergson ini menjelaskan bahwa detik, menit, jam, hari, dan sebagainya yang kita lawati, itu disebut sebagai multiplikasi kuantitatif, yang tidak ada artinya. Kita seperti halnya binatang, kita seperti halnya robot. Tapi, apa yang kita alami secara batin, apa yang kita khayalkan, apa yang kita rasakan selama detik, menit, jam, hari, dan sebagainya, itulah yang disebut dengan multiplikasi kualitatif. Dari multiplikasi kualitatif inilah Henry Bergson ingin menjelaskan bahwa hidup kita itu terdiri dari puzzle-puzzle kecil yang sebenarnya merupakan sebuah gambaran yang sangat besar. Dan ketika itu diperbesar, sangat besar, rentang waktunya akan menjadi mungkin ya, menurut saya menafsirkan buku beliau, rentang waktunya bukan hanya waktu versi Newton atau fisika Newton, tapi juga versi Einstein dan versi rumusan waktu ketiga yang pernah saya buat videonya di judul ini. Nah, dalam multiplikasi kualitatif itulah mana yang disebut dengan halusinasi dan mana yang disebut basiro atau pengalaman batin. Itu komentar saya ya ketika membaca buku itu. Multiplikasi kualitatif ini, apa yang kita alami secara batin, secara intelektual, sebagian adalah halusinasi, ilusi, delusi, sebagian adalah basir atau pandangan batin, yang itu juga dialami oleh para nabi dan para wali atau orang-orang terdekat Tuhan. Lalu apa halusinasi? Halusinasi ini sebenarnya hal-hal yang tidak terjadi, teman-teman, tidak pernah terjadi. Secara indera kita mungkin melihat itu, kita mendengar, mencium aroma tertentu, melihat penampakan di malam hari dan sebagainya. Itu tidak pernah terjadi, itu tidak ada. Itu rekayasa sesuatu, tanda kutip ya, yang ketika kita bisa merekamnya itu dan nyata, itu juga sebenarnya tidak ada. Itu hanya rekayasa sesuatu oleh penduduk di semesta yang lebih lembut daripada semesta kita. Secara singkat, halusinasi adalah hal-hal yang secara fisik, secara realitas itu tidak ada, tapi seakan-akan ada. Apa yang menjadikan kita terkena halusinasi? Ya bisa jadi kelelahan, sakit mental, atau mungkin efek traumatik di masa lalu ya. Banyak hal, kita tidak menjelaskan itu secara mendalam. Dan bagaimana dengan ilusi? Ilusi ini sebenarnya ada, tapi tidak benar. Nah, contohnya apa? Fata Morgana di atas jalanan aspal. Kita biasanya sering ya, kalau siang-siang melihat ada air di atas aspal. Tapi ternyata ketika kita mendekati itu, air itu tidak ada. Fata Morgana, itu namanya ilusi. Atau contoh bintang yang kita lihat di langit, bulan, matahari, dan sebagainya. Itu nampak kecil, padahal besar. Nah, itu adalah ilusi. Secara singkat, ilusi adalah keterbatasan fisik kita untuk mengamati suatu hal. Sebenarnya itu ada, tapi tidak seutuhnya seperti itu. Ini disebut dengan ilusi. Dan akan menjadi delusi ketika kita benar-benar yakin bintang itu kecil, saya melihat itu sendiri, dan sebagainya. Definisi delusi yang biasanya banyak orang alami, mereka meyakini sesuatu yang belum benar-benar di cross check, diselidiki, diverifikasi, dan sebagainya. Inilah beda antara halusinasi, ilusi, dan delusi. Apa yang menjadikan seorang terkena delusi? Kemungkinan adalah tekanan batin dari masa lalu ya, efek stres, depresi, dan sebagainya. Orang-orang delusi ini biasanya, misalnya ketika dia sering dibully, diasingkan, tidak punya teman, maka dia akan membuat dunia sendiri seakan-akan dia memiliki teman untuk diajak bicara dan mengakui keberadaannya.
dan dia yakin bahwa dialah teman saya sebenarnya. Atau ketika seorang tidak pernah dianggap ada, direndahkan dan sebagainya, di titik penderitaan tertentu dia akan merasa begitu pede, merasa begitu bangga, merasa begitu hebat, tapi hanya ketika sendirian. Ketika dia pede di tengah banyak orang, sedangkan dia sebenarnya tidak bisa apa-apa, itu namanya narsistik. Sama, ini juga termasuk gangguan mental ya. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Dari mana saya tahu hal-hal seperti ini? Karena saya konseling. Saya memberikan konseling pada banyak orang dan saya bisa mengidentifikasi itu semua berdasarkan data yang saya baca tentunya. Kemudian apa itu basirah? Basirah atau pandangan batin, seperti yang sudah saya jelaskan di video ini, tentang fuadnya, hati yang sudah begitu tenang, yang bisa meredakan, mendamaikan kontradiksi atau paradoks atau keributan di dalam pikiran, kemudian gejolak hawa nafsunya. Fuad ini, hati ini akan bisa mendapatkan basirah atau hijabnya terbuka. Kemudian dia bisa melihat semesta-semesta lain yang dulu juga dilihat oleh para nabi, para sahabat, dan orang-orang terdekat Tuhan lainnya. Secara singkat, mata kita, indera kita itu untuk melihat semesta material, semesta fisik. Akal kita itu untuk memperluas realitas semesta fisik kita. Seperti halnya tadi, bintang di langit sana menurut mata kita kecil, tapi dengan adanya akal kita tahu bahwa realitas itu diperbesar. Oh, itu bukan hanya kecil, tapi juga besar karena jarak yang memisahkan antara bumi dengan bintang. Sedangkan hati, fuad, hati yang sudah didamaikan, ini adalah cara untuk melihat realitas di luar akal, untuk melihat semesta yang lebih lembut, yang lebih halus daripada semesta material kita ini. Apa yang ditawarkan oleh Henry Bergson untuk membedakan mana halusinasi dan mana basirah, menurut saya ya, ketika membaca buku itu, menerjemahkan buku itu, ada dua hal. Yang pertama adalah elan vital, yang disebut dengan konsep elan vital atau daya hidup. Orang yang mengalami basirah, daya hidupnya begitu besar, semangat hidupnya begitu besar, semangat berkaryanya begitu besar, produktivitas dalam hidupnya, baik itu secara kerja fisik, kerja mental, dan pertumbuhan spiritual, mereka hidup berbarengan, mereka tumbuh seimbang. Sebaliknya, orang yang mengalami halusinasi, mereka tidak akan memiliki elan vital, daya dorong. Mereka akan cukup dengan halusinasi yang dia alami. Seperti halnya pepatah katak dalam tempurung, dia cukup dengan wilayah, tanda kutip, pemahaman yang dia alami secara batin itu. Dia tidak ingin membaca banyak buku, dia tidak ingin meneliti, menelusuri banyak kitab, tidak mau memverifikasi pada banyak hal, pada orang yang mungkin lebih tahu, lebih paham, lebih ahli, dan sebagainya. Elan vital ini khusus dimiliki oleh orang-orang yang sudah mengalami basirah atau pandangan batin, dan ini juga yang dimiliki oleh para nabi dan para wali. Dan titik pentingnya bukan hanya pada produktivitas kehidupan dia, baik itu secara fisik, secara mental, atau spiritual, tapi juga pada sisi deklaratif atau tidak. Orang yang halusinatif, mereka ingin mengungkapkan, saya melihat ini, saya mendengar itu, saya bisa ini, saya bisa itu. Tapi kalau orang yang benar-benar mengalami basirah, mereka tidak akan mengatakan itu. Mereka akan mengatakan itu, tanda kutip, dengan karya-karya atau tindakan-tindakan besar yang dia lakukan dalam hidupnya. Dalam sejarah para nabi, para wali, kita bisa membaca itu, menemukan bukti-bukti itu dengan sangat jelas. Titik penting dari elan vital yang dimiliki oleh orang yang sudah mengalami basirah, mereka fokus mencari problem solving, mencari formulasi, metodologi, mencari sistematika untuk menyelesaikan persoalan umat manusia. Dalam hatinya, dalam pikirannya itu terus-menerus berpikir bagaimana caranya agar umat makin sejahtera, makin bahagia, makin produktif, makin cerdas, dan lebih penting lagi, makin dekat dengan Tuhannya.
Sebaliknya, hal seperti ini itu tidak mungkin dimiliki oleh orang yang terkena halusinasi atau bahkan delusi. Yang kedua, selain elan vital, yang ditawarkan oleh Henry Bergson ini adalah kontrol diri, kendali diri. Orang yang terkena halusinasi, terkena delusi, mereka tidak bisa mengendalikan dirinya. Justru halusinasi atau delusi itulah yang mengendalikan diri dia. Semua panca indera, semua 12 indera yang ada dalam dirinya meyakinkan kesadarannya bahwa dia benar-benar mengalami realitas itu. Dan dia tidak punya kekuatan untuk melawan itu. Makanya saran dari para ahli medis, ahli psikolog, harus berkonsultasi, harus mengalami sesi konseling. Mungkin menjalani terapi kognitif, atau konseling, atau terapi self-talk ya, afirmasi positif dengan dirinya sendiri, dan sebagainya. Sebaliknya, orang yang mengalami basyirah itu ada dalam kendali dirinya sendiri. Dia bisa mengendalikan itu, dia bisa berbincang, tanda kutip, berdialog dengan sesuatu yang lebih lembut, yang lebih halus, lebih besar, dan itu sesuai, bisa diverifikasi dengan kitab-kitab besar atau bahkan kisah-kisah orang-orang suci di masa lalu. Selanjutnya adalah halusinasi, itu bisa diredakan dengan obat antidepresan atau bahkan bisa dikuatkan misal dengan obat kuat tertentu gitu ya. Halusinasinya tambah parah, misalnya dengan obat-obatan terlarang gitu ya. Sebaliknya, basyirah, pandangan batin, ini organik, tidak bisa dikuatkan dengan obat kuat seperti apapun dan tidak bisa dilemahkan hanya dengan meminum obat antidepresan. Itu terjadi secara alamiah, secara natural, dan secara begitu saja, tapi juga bisa dikendalikan. Atau dia itu sembari masih memiliki kesadaran logikanya, dia melihat pandangan batin tertentu tentang wilayah atau ilmu-ilmu yang lebih halus, yang dia sendiri sadar ini bukan terjadi di wilayah fisik. Memang agak susah untuk menjelaskan ini ya. Contoh begini, ketika ada orang yang mengaku dia adalah Nabi, dia adalah Jibril, dia adalah Imam Mahdi, atau bahkan sering bertemu dengan Nabi Khidir dan sebagainya. Orang seperti ini sudah hampir pasti dia terkena halusinasi. Kenapa? Karena titik pentingnya adalah dia melakukan deklarasi, walaupun secara personal, dengan teman-temannya, dengan keluarganya, dan sebagainya. Sebaliknya, kalau dia benar, dia adalah Imam Mahdi misalnya, dia tidak akan mengatakan itu. Dia akan mengatakan itu, tanda kutip, dengan karya-karya besarnya, dengan pertumbuhan yang luar biasa dari kerja keras, kerja intelektual, dan spiritualitasnya. Contoh, ketika ada orang yang mengatakan, misalnya ya, di antara teman-teman, di lingkungan teman-teman, penonton, itu ada yang mengatakan, berikan saya satu ayat Quran atau hadis, dan akan saya beri makna batin dari ayat atau hadis tersebut. Untuk memverifikasinya, kita harus mencocokkan atau menguatkan dengan data-data yang sudah ada dari para nabi, kitab suci, para sahabat, para ulama, dan kitab-kitab besar lainnya. Apakah ini tidak menyimpang? Apakah ini sesuai? Jika sesuai, maka benar orang ini adalah wali, orang yang sangat dekat dengan Tuhannya, dan bukan wali jalur istri galak ya, atau jalur sabar karena menderita hidupnya secara terus-menerus. Ini wali yang cukup tinggi derajatnya karena dia sudah bisa memetik buah-buah batin dari Quran atau hadis. Ini misalnya ya. Sedangkan saya sendiri tidak pernah mengatakan pernah bertemu orang yang seperti itu. Saya belum pernah bertemu dengan orang yang seperti itu. Kebanyakan ketika ada orang yang deklarasi seperti itu, kemudian saya tanya, saya banyak tanya nih, ya kan saya orang bodoh di hadapan orang yang deklarasi seperti itu, maka saya melakukan banyak pertanyaan. Tapi justru kebanyakan mereka marah, mereka benci, mereka tidak senang dengan banyak pertanyaan yang saya ajukan. Dua tanda ini, elan vital dan kendali diri, teman-teman bisa melihat buktinya di kisah atau sejarah hidup para nabi, para sahabat, dan para wali Allah. Jika misalnya teman-teman memiliki dua tanda ini, elan vital yang terus tumbuh besar,
dengan kendali diri selama mengalami basirah itu, maka saya jamin teman-teman adalah seorang wali. Apa salahku, apa salah ibuku, hidupku